Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Fitriani. Saya dari kelas 5 PGMIC dengan NIM 1917405115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai praktikum pembelajaran fonologi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada definisi atau pengertian dari fonologi. Fonologi berasal dari kata fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara sederhana fonologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Kemudian bunyi-bunyi bahasa yang dimaksud di sini yaitu bunyi yang berasal dari alat ucap manusia. Nah, selain itu bunyi bahasa dapat diartikan sebagai bunyi yang diartikulasikan yang menghasilkan gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Kemudian fonologi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fonologi fonetik. Yang kedua ada fonologi fonemik. Nah, yang pertama yaitu ada fonologi fonetik. Fonologi fonetik yaitu cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa mempertimbangkan makna. Kemudian fonologi fonemik yaitu cabang fonologi yang mengkaji bunyi bahasa dengan mempertimbangkan makna. Nah, fonetik ini merupakan kajian mengenai bunyi bahasa dengan menekankan pada cara bahasa yang dihasilkan, bagaimana bahasa dialirkan, dan bagaimana bahasa diterima dan dipahami oleh pendengarnya. Kemudian, fonetik juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada fonetik artikulatoris, yaitu mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua yaitu ada fonetik akustis, yaitu bunyi bahasa dapat berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, dan timbrenya. Dan yang terakhir yaitu ada fonetik auditoris, yaitu mekanisme telinga dapat menerima bunyi sebagai hasil dari udara bergetar seperti telepon, radio, televisi, dan berbagai media komunikasi lisan yang tidak langsung lainnya. Selanjutnya yaitu ada alat ucap manusia. Secara umum, alat ucap manusia memiliki fungsi yang bersifat biologis. Misalnya seperti paru-paru yang berfungsi untuk bernafas, kemudian mulut dan seisinya untuk makan. Nah, kita perlu mengenal nama-nama dan fungsi alat-alat ucap manusia. Bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi dan nama-nama bunyi itu pun diambil dari nama-nama alat ucap itu. Beberapa alat ucap yang perlu kita kenal antara lain yaitu ada paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, rongga kerongkongan, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi, bibir, dan lidah. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi bunyi. Nah, klasifikasi bunyi ada 10 macam. Yang pertama yaitu klasifikasi bunyi berdasarkan keasliannya. Yang kedua ada klasifikasi bunyi berdasarkan segmentasinya. Yang ketiga ada klasifikasi bunyi berdasarkan perwujudannya. Kemudian ada klasifikasi bunyi berdasarkan derajat kenyaringannya. Kemudian ada berdasarkan lamanya bunyi diucapkan atau diartikulasikan. Yang selanjutnya berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara. Selanjutnya berdasarkan pita suara dan ada berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Kemudian ada berdasarkan tidaknya hambatan. Nah, itu sekian penjelasan materi mengenai fonologi dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.